Sekarang, kalau untuk eksekutif dan profesional, gunakan gaya yang formal, lugas, to the point. Fokus pada manfaat, solusi, dan data. Ya, contoh. Ya, 7 kebiasaan manusia yang efektif. 7 kebiasaan manusia ini adalah merupakan sebuah intisari pembelajaran seumur hidup bagaimana seorang profesional menjalani dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama adalah jadilah orang yang proaktif. Ibarat bensin, proaktif adalah membawa kita sebuah kesemangat yang tak kunjung padam sehingga kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan efektif, paling tidak pada jam 9 sampai jam 5 kita. Yang kedua, begin with the end in mind. Tidak saja bicara tentang KPI atau Key Performance Indicator, indikator unjuk kerja yang bisa kita lakukan dalam berusaha ataupun berbisnis, kita perlu juga yang namanya setiap kali tindakan sadar bahwa kalau saya melakukan tindakan ini apa akibatnya, apa dampak positif dan negatifnya atas tindakan. Dengan demikian kita bisa tahu. Ya, contoh misalnya ketika saya sedang naik motor untuk ke tempat kerja, tiba-tiba seorang pemotor melewati saya. Apa yang terlintas dalam pikiran saya? 1, ikut kebut-kebutan. 2, fokus, cuekin aja, tetap ke kantor. Saya mikir yang kedua, karena kalau saya milih yang pertama, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Kebut-kebutan bisa jadi celaka, kemudian ke puskesmas, berobat, dan seterusnya, telat, terlambat, ditegur bos, kasih SP1 dan seterusnya. Itu kejadian yang akibat kalau saya memilih kebut-kebutan. Oleh karena itu, saya pilih nomor 2, yaitu tetap fokus kepada tujuan. 3, karena masalah waktu, time management. Kalau saya kebut-kebutan, saya pasti terlambat dan minimal pasti dapat teguran secara keras. Teman-teman, saya ulangin 1, 2, 3. Menjadi pribadi yang inisiatif, punya tujuan dan mengatur waktu, itu membuat diri kita bebas. Kita memiliki kebebasan pribadi. Itulah hukum intrapersonal. Tapi itu saja tidak cukup. Anda harus meningkat ke interpersonal, yaitu ketika Anda berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, berpikirlah menang-menang. Ya, menangkan orang lain, maka kita akan menang. Yang kelima, ketika ada problem, ketika ada konflik dalam bekerja, Anda harus belajar seek first to understand, then to be understood. Anda harus belajar mengerti dulu posisi dia, apa yang dilakukan, kenapa dia begitu, baru kita adjust dengan apa yang bisa kita lakukan untuk bantu mereka. Karena yang keenam, kita mau namanya sinergi atau kerjasama. Ya, kalau Anda bisa menerapkan 4, 5, dan 6, yaitu berpikir menang-menang, mau mengerti orang, kerjasama sama orang lain, maka ketiga hal ini akan membawa Anda kebebasan publik. Ya, dan ketujuh adalah asahlah gergaji atau evaluasi dari keenam habit yang pertama. Apa yang menyebabkan Anda tidak efektif dalam hidup ini? Itulah teman-teman, cerita tentang 7 kebiasaan manusia yang efektif. Jika Anda mengaplikasikan habit 1, 2, 3, Anda memiliki kebebasan pribadi. Jika Anda mengaplikasikan habit yang 4, 5, 6, Anda memiliki kebebasan publik. Dan untuk Anda yang sehat, untuk Anda mau belajar terus, ketujuh adalah bicara tentang intelektual, ekonomi, spiritual, dan hal lainnya. Kalau Anda aplikasikan ketujuh kebiasaan ini, maka hidup Anda akan firm atau puas, bergairah, dan penuh percaya diri sampai ajal menjemput kita. Salam optimal.